Bab 2561, tidak sebaik babi atau anjing. Menghadapi pil yang tak terhitung jumlahnya, Dev menggunakan teknik kondensasi jantung dan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Pil Guixin yang diberikan oleh Putri Isa juga ditelan oleh Dev. Tepat ketika Dev mendapatkan kembali kekuatannya di kota Kekaisaran Iblis, semua penduduk desa di Desa Dasi hidup dalam kesulitan. Saat ini, di alun-alun Desa Dasi, seorang penduduk desa dihukum berat oleh Zhang Biao dengan cambuk. Ada banyak orang yang mengawasi, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Melihat penduduk desa yang dipukuli, yang daging dan darahnya sudah dimutilasi, mata Yuner meledak karena amarah, tapi dia tidak berani melampiaskannya. Karena dia tahu bahwa begitu mereka menyatakan ketidakpuasan mereka, Zhang Biao dan Wu Feiyu akan membantai penduduk desa. Lagi pula, di mata para murid sekte, penduduk desa ini tidak tersentuh dan tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Saudari Yuner, jika ini terus berlanjut, Paman Liu akan dipukuli sampai mati. Zuzu berbisik di samping Yuner. Yuner tidak berkata apa-apa. Dia hanya berharap Ali bisa segera menemukan Dev, karena Zhang Biao dan Wu Feiyu datang mencari Dev. Selama Dev tidak muncul, kedua orang ini tidak akan meninggalkan tempat itu. Desa. Kita hanya perlu lebih waspada saat kembali ke desa. Yuner menghela nafas dan berkata. Saat itu, mereka dipulangkan oleh Lang Feng. Lang Feng pergi tanpa memasuki desa, dan Ali serta yang lainnya juga masuk ke desa tanpa persiapan. Akibatnya, saat itu, Zhang Biao dan Wu Feiyu sudah berada di desa menanyakan keberadaan Dev. Ketika Zhang Biao dan Wu Feiyu melihat Ali dan yang lainnya, mereka segera menangkap beberapa orang dan mempertanyakan identitas Dev. Setelah mengetahui bahwa Dev telah mengikuti Ali dan mereka telah lama berpisah, dan bahwa pertikaian ada pada Dev, Wu Feiyu meminta Ali untuk menemukan Dev, dan memperingatkan Ali bahwa selama Ali tidak dapat menemukan Dev untuk satu hari, mereka akan membunuh seseorang di Desa Dasi. Hari sudah malam, dan Ali belum menemukan Dev, jadi Zhang Biao dan Wu Feiyu mulai memukuli penduduk desa di lapangan Desa Dasi di depan umum. Mereka ingin memukuli orang sampai mati untuk menakut-nakuti orang lain. Menghadapi Zhang Biao dan Wu Feiyu, penduduk Desa Dasi hanya berani marah tapi tidak berani angkat bicara. Jika menyinggung kedua orang ini, Desa Dasi mungkin akan dibantai. Perlahan-lahan, penduduk desa yang dipukuli itu kehilangan bisnisnya, dan pada akhirnya, dia kehilangan seluruh nafas hidupnya. Melihat orang-orang dipukuli sampai mati, Zhang Biao berhenti, lalu memandangi banyak penduduk desa di Desa Dasi dan berkata, "Sudah kubilang, hari ini baru hari pertama. Selama kamu tidak dapat menemukan pria bernama Dev, kamu masih akan membunuh orang sampai kalian semua di Desa Dasi mati." Semua orang di Desa Dasi memelototi Zhang Biao, dan beberapa orang sedikit gemetar karena kemarahan mereka yang luar biasa. "Dr. Zhang, Ali sudah pergi mencari Dev. Kami pasti akan mencarikannya untuk Anda. Anda bisa tenang. Saya telah memerintahkan orang untuk menyiapkan jamuan makan. Saya juga mengundang Anda dan kakak laki-laki Anda untuk minum-minum dan tidur lebih awal." Kepala desa tua itu melangkah maju dan berkata dengan hormat pada tanda itu. Segera setelah makanan dan minuman disiapkan, Zhang Biao membuang cambuk di tangannya, lalu memandang Wu Feiyu dan berkata, "Saudaraku, ayo kita minum." Wu Feiyu mengangguk, lalu mengikuti kepala desa tua itu menuju sebuah rumah. Kepala desa tua itu mengangguk dan membungkuk dengan senyuman menawan di wajahnya, namun, ketika dia melihat mayat penduduk desa yang dipukuli sampai mati di tanah, jejak kesedihan muncul di mata kepala desa tua itu, tapi dia bisa. "Jangan tunjukkan." Untuk menyelamatkan lebih banyak penduduk desa, kepala desa tua hanya bisa melayani Zhang Biao dan yang lainnya. "Semuanya sudah habis, ayo pulang dan makan malam." Kepala desa tua itu melambaikan tangannya dan menyuruh semua orang bubar. Dia takut seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya dan menyerang Zhang Biao dan Wu Feiyu. Kalau begitu, tidak hanya satu orang di Desa Dasi yang akan mati. Di dunia para dewa dan manusia di mana hutannya kuat dan yang kuat memakan yang lemah, penduduk desa yang berada di bawah lebih buruk daripada babi dan anjing. Bab 2562, VIP. Semua orang di Desa Dasi melihat orang mati di tengah alun-alun, dan mereka semua sangat sedih, tetapi mereka tidak punya pilihan selain kembali ke rumah mereka. "Yuner, kamu baik-baik saja?" Setelah Yuner kembali ke rumah, wanita tua itu buru-buru bertanya. "Nenek, aku baik-baik saja, tapi Paman Liu dipukuli sampai mati oleh mereka." Yuner mulai menangis saat dia berbicara. "Untung kamu baik-baik saja. Sejak Dev datang ke Desa Dasi, aku tahu Desa Dasi tidak akan pernah damai lagi.
Kamu harus menyembunyikan busur dan anak panah itu, jangan biarkan siapapun melihatnya. Wanita tua itu memperingatkan Yuner. Nenek, aku mengerti. Yuner mengangguk. Seluruh desa Dasi diselimuti ketakutan, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan dibunuh selanjutnya. Mereka hanya bisa berharap Ali akan segera menemukan Dev. Tapi saat ini, Dev masih diam-diam memulihkan kekuatannya di kota Kekaisaran Iblis, dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan desa Dasi. Jika Dev mengetahuinya, dia akan segera kembali tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, penduduk desa Dasi baik padanya, belum lagi mereka membantunya menyelamatkan nyawanya. 3 hari kemudian, semua ramuan di kota Kekaisaran Iblis dikonsumsi oleh Dev. Namun, kekuatan Dev belum sepenuhnya pulih, hanya sekitar 70%. Tubuh Dev terlalu abnormal, dan semakin banyak dikonsumsi, semakin banyak pula yang dikonsumsi. Dikonsumsi, sumber dayanya sangat besar. Jika Kaisar Iblis Yihe mengetahui bahwa Dev telah mengonsumsi semua ramuan di kota Kaisar Iblis dan masih gagal pulih sepenuhnya, rahangnya mungkin akan ternganga karena terkejut. Namun, dengan kekuatan Dev saat ini, selama dia tidak bertemu dengan Master di atas alam fusion, dia tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Setelah berlatih selama 3 hari penuh, Dev keluar ruangan dan ingin berolahraga. Tuan Dev. Begitu Dev keluar dari ruangan, Penatua Pei langsung mendatanginya. Ternyata Elder Pei selalu menjaga pintu, selama Dev membutuhkan sesuatu, Elder Pei akan menemuinya secepatnya. Bagaimanapun, ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Iblis Yihe secara pribadi, dan Penatua Pei tidak berani gegabah. Penatua Pei, apa yang kamu lakukan di sini? Dev sedikit terkejut ketika dia melihat Penatua Pei di luar pintu, dia mengira Penatua Pei ada di sini untuk menemuinya. Tuan Dev, Kaisar Iblis meminta saya untuk menjaga Tuan Dev di sini, jika Anda membutuhkan sesuatu. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Dev. Katakan saja padaku. Penatua Pei bertanya dengan hati-hati. Aku hanya sedikit bosan dan ingin jalan-jalan. Dev tersenyum tipis, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Tuan Dev, Anda belum familiar dengan tempat ini, jadi izinkan saya mengajak Anda berkeliling. Penatua Pei tidak berani pergi, perintah Kaisar Iblis adalah dia menjaga Dev di sini. Tidak apa-apa. Dev mengangguk. Bagaimanapun, Dev tidak mengenal kota Kekaisaran. Akan merepotkan jika dia bertemu seseorang yang menginterogasinya. Penatua Pei membawa Dev berkeliling seluruh kota Kekaisaran, dan bertindak sebagai pemandu wisata, menjelaskan sejarah kota Kekaisaran kepada Dev. Mendengarkan penjelasan Penatua Pei, Dev menyadari bahwa kota Kekaisaran ini memiliki sejarah ribuan tahun, dan sudah menjadi generasi keempat Kaisar Iblis Yihe. Namun saat Penatua Pei membawa Dev ke taman belakang dan melihat pemandangan indah di sekitarnya, tiba-tiba teriakan datang dari halaman, disertai dengan tangisan seorang gadis. Mendengar suara ini, Dev mengerutkan kening dan hendak mengikuti suara itu. Setelah mendengar suara ini, wajah Penatua Pei menjadi sedikit jelek, tetapi dia menghentikan Dev dan berkata, Tuan Dev, apa yang terjadi di sini? Para tamu yang menginap ini adalah tamu VIP yang diundang oleh Kaisar Iblis, jadi sebaiknya kita tidak mengganggu mereka. Penatua Pei tahu bahwa pemimpin Hu dari Sekte Kuali Giok tinggal di sana, jadi dia tidak ingin Dev mengganggunya. VIP. Dev tampak sedikit jelek, VIP macam apa yang akan melecehkan gadis seperti ini? Ketika Dev mendengar teriakan gadis itu, dia tahu bahwa gadis itu telah diperlakukan tidak manusiawi. Bab 2563, Teguran. Penatua Pei tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya penuh rasa malu, sepertinya dia sudah lama mengetahui situasi di halaman, tetapi dia tidak pernah memperhatikannya. Dev mendorong Elder Pei menjauh dan berjalan cepat menuju halaman. Tuan Dev, Tuan Dev. Penatua Pei mengejarnya, tetapi tidak berani menghentikan Dev dengan paksa. Bagaimanapun, Raja Iblis sangat sopan kepada Dev. Penatua Pei tahu bahwa identitas Dev jelas tidak sederhana. Ketika Dev membuka pintu halaman, dia terpana dengan pemandangan di depannya, dia melihat seorang gadis yang sangat cantik dengan kulit putih tergeletak di tanah, dengan bekas luka yang mengejutkan di tubuhnya. Saat ini, gadis itu telanjang dan sedang marah, melihat di samping gadis itu, ada seorang lelaki tua berwajah galak, memegang cambuk di tangannya, dan kegembiraan di matanya. Orang tua itu hanya mengenakan celana dalam, dan kulit gelapnya terlihat. Dev sangat marah saat ini, dan dia bisa melihatnya secara sekilas, orang tua di depannya dengan setengah kain menutupi tubuhnya seharusnya adalah tamu terhormat yang dikatakan Penatua Pei.
Meski pria ini tidak muda, dia sebenarnya mesum dan telah menghancurkan gadis seperti ini. Ketika lelaki tua itu melihat seseorang tiba-tiba mendorong pintu dan menerobos masuk, dia terkejut, dan kemudian berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini, jangan ganggu kesenanganku." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mencambuk-cambuk di tangannya ke arah Dev. Dengan niat membunuh di matanya, Dev mengulurkan tangannya dan meraih cambuk, dan keduanya langsung menemui jalan buntu. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia mengerutkan kening, dan kemudian kekuatan agung mengalir ke arah Dev melalui cambuk. Master Sekte Hu, harap tenang. Pada saat ini, Penatua Pei bergegas masuk dan bergegas maju untuk menghentikan orang tua itu. Kemudian dia juga berkata kepada Dev, "Tuan Dev, cepat lepaskan. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman." Dev melepaskan tangannya, dia tahu bahwa meskipun dia tidak melepaskannya, dia tidak akan mampu menangkap kekuatan lawan. "Elder Pei, apa yang terjadi? Siapa orang ini?" Sekte Master Hu bertanya kepada Penatua Pei dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Master Sekte Hu, tenang, tenang, Tuan Dev ini juga tamu terhormat Kaisar Iblis kita." Penatua Pei buru-buru mengikuti pemimpin Sekte Hu untuk meminta maaf. "Aku tidak peduli siapa dia, suruh dia segera keluar dan jangan ganggu moodku." Pemimpin Sekte Hu menyingkirkan cambuknya dan berkata dengan keras. "Baiklah, baiklah." Penatua Pei mengangguk berulang kali. Tetapi ketika Penatua Pei hendak meminta Dev pergi, dia melihat Dev melepas mantelnya, menutupinya langsung pada gadis itu, lalu mengambil gadis itu dan berjalan keluar. "Serahkan orang ini padaku, aku belum cukup bersenang-senang." Ketika Zonzong Hu melihat Dev ingin membawa gadis itu pergi, dia sangat marah. Penatua Pei buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Dev. "Tuan Dev, sebaiknya Anda menjaga gadis ini." Dev memandang Penatua Pei seperti itu dan berkata dengan wajah muram, "Penatua Pei, bukankah gadis ini dari kota kekaisaranmu? Dia dipukuli seperti ini, dan kamu hanya memperhatikan dan mengabaikannya." "Tuan Dev, pemimpin Sekte Hu adalah tamu terhormat, dan kita harus memenuhi persyaratannya," kata Penatua Pei tanpa daya. "Bisakah tamu terhormat melakukan ini? Pergi dan panggil Kaisar Iblismu. Aku ingin melihat tamu terhormat macam apa ini." Dev sudah sangat marah saat ini. Setelah melihat ini, Penatua Pei juga tahu bahwa situasi ini di luar kendalinya, jadi dia segera memerintahkan orang-orang untuk menemukan Kaisar Iblis Yihe. Segera, Kaisar Iblis Yihe dan Putri Isa bergegas. Melihat situasi tegang antara Dev dan pemimpin Sekte Hu, Kaisar Iblis Yihe langsung merasakan kepalanya membesar, jadi dia melangkah maju dan berkata kepada Dev, "Tuan Dev, apa yang terjadi? Lihat sendiri, gadis ini juga salah satu rakyatmu kan? Bagaimana dia dipukuli sekarang? Begitukah caramu menjadi Raja Iblis? Jika kamu tidak bisa melindungi rakyatmu, apa gunanya menjadi Raja Iblis?" Menggunakan nada suara Dev sangat tegas, seolah-olah dia sedang memuliahi seorang anak kecil, menegur Kaisar Iblis Yihe. Bab 2564, hancur dalam hitungan menit. Dev tidak akan pernah membiarkan situasi seperti ini terjadi pada murid-muridnya, tidak peduli tamu terhormat macam apa Master Sekte Hu itu. Sekarang kota kekaisaran iblis adalah portal istana Tianlong, orang-orang di sini juga adalah bawahan Dev. Dev tidak akan membiarkan bawahannya diganggu dan mengabaikan mereka. Wajah Kaisar Iblis Yihe menjadi merah dan putih setelah dilatih oleh Dev, dan Penatua Pei memandang Dev dengan heran, tidak ada seorang pun di sini yang berani mengatakan hal seperti itu tentang Kaisar Iblis. Bahkan jika Master Sekte Hu menginginkan sesuatu darinya, dia tidak akan berani menegur Kaisar Iblis seperti ini. "Kamu berani sekali, beraninya kamu berbicara seperti ini pada ayahku." Melihat Dev berani menegur ayahnya, Putri Isa langsung berkata dengan marah. "Diam." Kaisar Iblis Yihe memelototi Putri Isa dan memintanya untuk menutup mulutnya. Kemudian dia memandang Dev dengan rendah hati dan berbisik, "Tuan Dev, silakan mengambil langkah untuk berbicara, dan saya akan berbicara dengan Anda. Tolong jelaskan. Sebaiknya kau jelaskan padaku." Dev menyerahkan gadis di pelukannya kepada penjaga di samping dan berkata, "Tempatkan dia." Penjaga itu mengambil gadis itu, tetapi tidak berani bergerak. Kaisar Iblis Yihe mengedipkan mata, dan penjaga itu segera membawa gadis itu pergi. Ketika pemimpin Sekte Hu melihat ini, dia mengerutkan kening. Dia bingung sejenak. Dia tidak mengerti status seperti apa yang dimiliki anak muda seperti Dev, yang berani menegur Kaisar Iblis Yihe.
Kaisar Iblis Yihe membawa Dev keluar dari rumah sakit, lalu menemukan tempat terpencil, dan berkata dengan malu, "Tuan Istana, orang ini adalah pemimpin Sekte Hu dari Sekte Kuali Giok, seorang apoteker senior. Putri Penatua Pei sakit parah. Tempat tidur, banyak orang tidak dapat disembuhkan, jadi saya mengundang Master Sekte Hu ke sini." Sekte Kuali Giok. Dev mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah penguasa Zhang Biao dan Wu Feiyu. Dengan master seperti itu, tampaknya Wu Feiyu dan Zhang Biao tidak jauh lebih baik. Tuan Istana tidak tahu tentang Sekte Kuali Giok. Sekte Kuali Giok ini adalah... Kamu tidak perlu memperkenalkannya kepadaku. Apakah kamu takut dengan kegagalan Sekte Kuali Giok karena kamu begitu agung? Apakah kamu harus begitu rendah hati? Sebelum Kaisar Iblis Yihe selesai berbicara, Dev melambaikan tangannya dan berkata, "Tentu saja aku tidak takut. Jika terjadi perkelahian, kota kekaisaran iblisku dapat menghancurkan Sekte Kuali Giok dalam hitungan menit," kata Raja Iblis Yihe. "Kalau begitu kamu masih membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan di kota kekaisaranmu, dan kamu tidak menghentikannya sama sekali." Dev bertanya dengan marah. Karena Kaisar Iblis Yihe jauh lebih kuat daripada Sekte Kuali Giok, apakah dia masih begitu takut dengan Sekte Kuali Giok? Mendengarkan kata-kata Dev, Kaisar Iblis Yihe hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Tuan Istana tidak mengetahui sesuatu. Meskipun saya dapat menghancurkan Sekte Kuali Giok dalam hitungan menit, saya tidak dapat melakukannya. Anda juga tahu bahwa suku binatang kami tidak memiliki apoteker. Saya memiliki semua sumber ramuan obat, tetapi saya tidak dapat mengolahnya menjadi ramuan. Ramuan kami semuanya dibuat oleh alkemis manusia, dan manusia serta binatang di alam surgawi telah hidup damai selama ratusan tahun. Tidak ada yang berani dengan gegabah merusak keseimbangan ini. Jika saya dengan gegabah menyerang Sekte Kuali Giok dan menghancurkan Sekte Kuali Giok, tidak akan ada lagi apoteker yang memurnikan ramuan untuk kita, dan mungkin juga Sekte manusia ini akan bersatu dengan Raja Iblis dan Raja Iblis klan binatang lainnya, dihancurkan kota kekaisaran iblisku. Banyak orang di kota kekaisaran ork lain yang mengincarku dan ingin menggantikanku." Kaisar Iblis Yihe menghela nafas sambil berbicara, sepertinya tidak mudah menjadi Kaisar Iblis. Dev terdiam setelah mendengarkan perkataan Kaisar Iblis Yihe. Dia tidak menyangka bahwa dunia surga dan manusia akan menjadi begitu rumit. Bahkan jika Kaisar Iblis Yihe lebih kuat dari Sekte Kuali Giok, dia tetap harus menghormatinya. Bukankah mungkin tidak ada di antara kalian para ork yang menjadi ahli pengobatan? Dev tidak mengerti mengapa para ork tidak bisa menjadi apoteker, lagi pula, pemurnian alkimia bukanlah teknik yang mendalam, dan tidak sulit untuk dipelajari. Bab 2565, Kenaikan Gaji. Ada catatan di buku kuno klan binatang kami. Kami, klan binatang, pernah memiliki alkemis, tapi mereka perlahan menghilang dan tidak pernah muncul lagi, kata Raja Iblis Yihe. Dev sedikit mengernyit. Dia memiliki aura binatang suci di tubuhnya, dan dia bisa dianggap setengah dari darah para ork. Jika dia bisa melakukannya, maka para ork juga seharusnya bisa melakukannya. Dev memutuskan untuk melakukan penelitian tentang mengapa ras binatang tidak bisa menjadi seorang alkemis. Jika itu tidak berhasil, dia akan meningkatkan teknik alkimia, jika tidak, Kaisar Iblis Yihe dan yang lainnya akan selalu ditekan oleh umat manusia. Di mana Putri Penatua Pei? Bawa saya melihatnya. Mungkin saya bisa menyembuhkannya. Jika saya bisa, biarkan Master Sekte Hu itu keluar. Dev belum melihat Putri Penatua Pei, dan dia tidak berani menyuruh Master Sekte Hu keluar dari sini. Jika Anda tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, bukankah Anda akan merugikan orang lain? Ketika Kaisar Iblis Yihe mendengar ini, dia langsung terkejut dan berkata, "Tuan Istana, apakah Anda juga seorang apoteker?" "Aku hanya tahu sedikit, tolong ajak aku melihatnya dulu," Dev berkata dengan sangat rendah hati. Tetapi ketika Kaisar Iblis Yihe hendak membawa Dev menemui Putri Penatua Pei, seorang penjaga bergegas mendekat. "Kamu panik sekali." Apa yang terjadi? Melihat para penjaga yang panik, Kaisar Iblis Yihe bertanya dengan muram. Melapor kepada Kaisar Iblis, kondisi Putri Penatua Pei tiba-tiba memburuk dan dia muntah darah. "Saya khawatir dia mungkin tidak dapat bertahan hidup," kata penjaga itu buru-buru. "Apa?" Ketika Kaisar Iblis Yihe mendengar ini, dia langsung menjadi gugup. Ini menunjukkan bahwa Kaisar Iblis Yihe telah lama menganggap Putri Penatua Pei sebagai putrinya. "Pergi dan panggil Tetua Pei dan yang lainnya."
Jangan lupa panggil pemimpin Sekte Hu. Raja Iblis Yihe berkata kepada penjaga. Segera Penatua Pei dan yang lainnya keluar, dan Master Sekte Hu mengikuti mereka keluar halaman. Penatua Pei dan Putri Isa juga sangat cemas, tetapi Master Sekte Hu terlihat santai dan tidak tergesa-gesa. Master Sekte Hu, putriku sedang sekarat. Tolong selamatkan dia, tolong. Penatua Pei berada di samping pemimpin Sekte Hu dan terus memohon. Dan pemimpin Sekte Hu melirik Dev, lalu berkata, saya bisa menyelamatkan putri Anda, tetapi saya belum cukup bersenang-senang dengan gadis itu sekarang. Ketika kondisi putri Anda terkendali, Anda harus mengirim gadis itu kepada saya agar aku bisa terus bermain dengannya. Ketika Penatua Pei mendengar ini, dia buru-buru melihat ke arah Kaisar Iblis Yihe. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Yihe harus membuat keputusan dalam masalah ini. Kaisar Iblis Yihe lah yang meminta orang itu untuk dibawa pergi sekarang. Penatua Pei tidak berani untuk membuat keputusan untuk mengirimnya kembali. Master Sekte Hu, selama kamu bersedia membantuku, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Saat ini, Kaisar Iblis Yihe hanya bisa berkompromi dan menyetujui pemimpin Sekte Hu. Setelah selesai berbicara, Kaisar Iblis Yihe diam-diam menatap ke arah Dev. Jika Dev tidak setuju saat ini, maka dia hanya bisa melihat putri Penatua Pei mati. Dia harus mendengarkan kata-kata Dev. Sebagai anggota Istana Tianlong, Kaisar Iblis Yihe tahu bahwa yang terpenting adalah kesetiaan dan tidak boleh melanggar perintah Dev. Tapi Dev tidak mengatakan apa-apa, dan Kaisar Iblis Yihe diam-diam menghela nafas lega. Melihat Kaisar Iblis Yihe setuju, pemimpin Sekte Hu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum provokatif pada Dev. Dev mengabaikannya, dengan ekspresi tenang di wajahnya tanpa mengetahui kondisi putri Penatua Pei, dia hanya bisa membiarkan pemimpin Sekte Hu memarahinya terlebih dahulu. Semua orang segera bergegas ke kamar Putri Master Sekte Hu, dan melihat banyak darah di ruangan itu, Putri Penatua Pei sekarang pucat, napasnya yang lemah hampir hilang, dan dia tampak seperti orang mati. Master Sekte Hu, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mohon bantuannya dan lihat. Penatua Pei sudah khawatir saat melihat kondisi putrinya. Kondisi putri Anda lebih serius dari yang saya kira, tapi bukan tidak mungkin untuk diselamatkan. Ini akan memakan waktu lebih lama. Karena waktunya bertambah, menurutku gaji kita juga harus ditingkatkan. Sekte Master Hu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Bab 2566, Taruhan. Penatua Pei tercengang ketika mendengar ini, Master Sekte Hu jelas mengambil kesempatan untuk memeras. Tapi sekarang saatnya, meskipun itu pemerasan, apa yang bisa dia lakukan? Penatua Pei hanya bisa melihat Kaisar Iblis Yihe. Sekte Master Hu, jika Anda menginginkan yang lain, tanyakan saja. Meskipun Kaisar Iblis Yihe sangat marah di dalam hatinya, dia hanya bisa menahan diri dan bertanya. Saya ingin menambah jumlah pil binatang menjadi 300. Kata pemimpin Sekte Hu. 300. Kaisar Iblis Yihe dan Penatua Pei sama-sama terkejut. Anda harus tahu bahwa setiap pil binatang mewakili monster-monster, dan 300 pil monster ini membutuhkan pengorbanan 300 monster-monster. Meskipun monster-monster ini tidak memiliki otak dan belum berubah menjadi bentuk manusia, mereka tetaplah anggota ras mereka sendiri. M42, lah. Jika menurutmu itu berlebihan, undanglah orang lain. Karena itu, pemimpin Sekte Hu memberi isyarat untuk pergi. Saya berjanji, selama pemimpin Sekte Hu menyembuhkan Putri Penatua Pei, saya berjanji. Kaisar Iblis Yihe tidak punya pilihan selain berkompromi. Melihat kompromi Kaisar Iblis Yihe, pemimpin Sekte Hu tersenyum puas dan bersiap melangkah maju untuk memulai diagnosis dan pengobatan. Tunggu sebentar. Tepat ketika pemimpin Sekte Hu sedang mempersiapkan diagnosis dan pengobatan, dia dihentikan oleh Dev. Pemimpin Sekte Hu memandang Dev dengan heran dan berkata, ada apa denganmu? Kamu tidak perlu melihat gadis ini, dan kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk meminum pil binatang dari sini. Untuk orang sepertimu, kemampuan medismu kurang bagus. Penyakit seperti ini bisa disembuhkan dalam 3 jam. Beraninya kamu bilang itu akan memakan waktu lama. Kamu tidak curang, itu artinya kemampuan medismu kurang bagus. Dev berkata dengan tenang. Apa, keterampilan medis saya tidak bagus? Master Sekte Hu tiba-tiba mengangkat suaranya. Anda harus tahu bahwa dalam jarak ratusan mil, dia memiliki keterampilan medis terbaik. Kaisar Iblis Yihe, siapa orang ini? Dia bahkan berani mempertanyakan kemampuan medisku. Master Sekte Hu bertanya pada Kaisar Iblis Yihe.
Kaisar Iblis Yihe memandang Dev dengan wajah gelisah dan berkata, Tuan Dev, Anda. Dev melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, saya dapat menyembuhkan Putri Penatua Pei, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Selama Anda meminum ramuan saya, Anda pasti akan sembuh dalam 3 jam. Alasan mengapa Dev begitu percaya diri adalah karena kekuatannya telah pulih ke titik di mana dia dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi, dan dia juga memiliki tanaman agrimoni di tubuhnya. Selama dia menggunakan kuali senong untuk memurnikan agrimoni menjadi ramuan, Penatua Pei akan putriku akan pulih dengan cepat. Meskipun agrimoni adalah rumput abadi dan sangat berharga, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan manusia. Melihat Dev begitu percaya diri, Kaisar Iblis Yihe berhenti berbicara. Kaisar Iblis Yihe berhenti berbicara. Meskipun Penatua Pei cemas, dia tidak berani mengatakan apapun. Putri Isa memandang Dev dan berkata, Dev, jangan menyombongkan diri. Ini masalah hidup dan mati. Jika kamu tidak bisa disembuhkan dan menunda pengobatan, aku akan membunuhmu. Ketika Kaisar Iblis Yihe mendengar bahwa putrinya berani mengucapkan kata-kata membunuh Dev, matanya tiba-tiba melebar dan dia hendak menegur Putri Isa, tetapi Dev mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Oke, jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, kamu bisa membunuhku. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Ketika pemimpin Sekte Hu melihat ini, wajahnya memerah karena marah dan dia berkata, oke, karena kamu ingin orang tanpa rambut ini melihatnya, biarkan dia melihatnya. Saya ingin melihat kemampuannya. Jika sesuatu terjadi dalam waktu dekat, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, aku tidak akan mengambil tindakan tidak peduli berapa banyak yang kamu berikan padaku. Pemimpin Sekte Hu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di samping, tidak mempedulikan hal lain, dia ingin menunggu untuk melihat lelucon Dev. Dev melangkah maju, dengan lembut menjelajahi pergelangan tangan gadis itu, lalu berjalan keluar dengan percaya diri. Melihat Dev pergi setelah menjelajah sebentar, Penatua Pei buru-buru menyusul dan bertanya, Tuan Dev, putriku. Jangan khawatir, Penatua Pei. Saya akan pergi keluar untuk membuat pil guna memastikan putri Anda pulih. Dev menghibur Penatua Pei. Bab 2567, Sampah. Omong kosong, mungkin saja penyakit serius seperti itu bisa disembuhkan hanya dengan satu pil. Pemimpin Sekte Hu mencibir. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan, itu hanya berarti kemampuan medismu tidak bagus. Kamu terlalu bodoh. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan langsung ke halaman dan mengeluarkan kuali senong dari ring penyimpanan. Ketika Master Sekte Hu melihat kuali senong yang dikeluarkan Dev, dia tertegun dan menatap lurus ke kuali senong milik Dev. Namun, Kaisar Iblis Yihe dan Penatua Pei tidak mengerti, jadi ekspresi mereka tidak berubah ketika mereka melihat Dev mengeluarkan kuali senong. Namun, Dev dapat menyulap kuali obat dari udara tipis, yang berarti Dev pasti memilikinya. Sesuatu yang tersimpan dalam tubuhnya. Hentikan hal seperti itu. Mampu memiliki benda seperti itu sungguh menakjubkan bahkan di dunia para dewa dan manusia, Anda harus tahu bahwa penyimpanan semacam ini membutuhkan penggunaan sihir luar angkasa. Dengan cara ini, di bawah pengawasan semua orang, Dev menyingkirkan kuali senong, dan kemudian mengeluarkan agrimoninya. Saat Dev mengeluarkan agrimoni, pemimpin Sekte Hu mengerutkan kening dan melompat ke arah Dev. Kaisar Iblis Yihe di samping melihat ini dan segera mengambil tindakan untuk menghentikan pemimpin Sekte Hu. Dengan adanya Kaisar Iblis Yihe, mustahil baginya untuk melihat seseorang mengambil tindakan terhadap Dev. Sekte Master Hu, apa yang kamu lakukan? Kata Kaisar Iblis Yihe dengan ekspresi muram. Agrimoni, itu agrimoni, kenapa agrimoni ini ada di tangan orang ini? Sekte Master Hu berteriak keras. Kaisar Iblis Yihe memandang Dev, dia tidak tahu mengapa Dev merasa kesal, tapi Putri Isa mengetahuinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengapa saya tidak boleh memiliki agrimoni? Apakah agrimoni ini milik keluarga Anda? Dev bertanya pada pemimpin Sekte Hu. Pemimpin Sekte Hu menggelengkan kepalanya, itu bukan dari keluargaku. Karena itu bukan milikmu, apakah kamu peduli? Aku memungut agrimoni ini dari jalan. Dev dengan sengaja memprovokasi Master Sekte Hu. Saat ini, pemimpin Sekte Hu telah memarahi Wu Feiyu dan Zhang Biao, kedua muridnya, karena mengirim mereka untuk memetik agrimoni, sekarang agrimoni ada di tangan orang lain. Sungguh sia-sia bagimu menggunakan agrimoni untuk memurnikan ramuan untuk mengobati penyakit gadis ini. Aku bisa menukarnya denganmu dengan ramuan lain, oke? Master Sekte Hu bertanya pada Dev.
Dia ingin menukar ramuan obat lain dengan Dev lagi pula, akan sia-sia jika menggunakan rumput peri yang tak ternilai harganya ini untuk membuat ramuan untuk mengobati gadis biasa. Tapi siapa yang tahu bahwa Dev tersenyum dingin dan berkata, dibandingkan dengan kehidupan, ini hanyalah sepotong rumput. Tidak ada yang sia-sia. Saat Dev berbicara, dia melemparkan agrimoni langsung ke dalam kuali Senong, lalu dia menjepit jari-jarinya, dan api spiritual menari di ujung jarinya, lalu Dev melemparkan api spiritual ke dalam kuali Senong. Sampah, sungguh sia-sia. Tahukah kamu cara memurnikan ramuan? Bagaimana kamu bisa memurnikan ramuan dengan agrimoni seperti ini? Melihat Dev memurnikan ramuan, pemimpin sekte Hu segera menghentakkan kakinya dan memukul dadanya dengan kesusahan. Dia belum pernah melihat seseorang memurnikan ramuan seperti ini, pada akhirnya dia takut jika ramuan itu tidak selesai, agrimoni juga akan berubah menjadi abu. Terserah kamu apakah aku tahu cara melakukannya atau tidak. Itu milikku, dan aku bisa memperbaikinya sesukaku. Dev membungkam Master Sekte Nanahu hingga diam. Penatua Pei dan Kaisar Iblis Yihe di samping juga gugup, mereka belum pernah melihat metode pemurnian ramuan seperti itu, tetapi sekarang setelah masalahnya selesai, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Saya hanya bisa berdoa dalam hati agar Dev bisa sukses, tapi Dev bisa mengeluarkan sesuatu yang berharga seperti agrimoni dan menyempurnakan ramuan untuk putrinya. Penatua Pei sangat bersyukur di dalam hatinya. 10 menit kemudian, kepulan asap mengepul dari kuali Senong, dan semburan aroma obat memenuhi udara. Jika kamu tidak mendengarkan nasihatnya, agrimoni yang baik akan hancur seperti ini. Melihat asap mengepul dari kuali Senong, Master Sekte Hu mendengus dingin. Bab 2568, membuatmu yakin. Bagaimana kamu tahu itu dihancurkan? Bagaimana jika ramuan itu dimurnikan? Dev mengangkat sudut mulutnya dan berkata, apakah kamu bercanda? Ini baru 10 menit, bagaimana bisa berhasil disempurnakan? Jika kamu berhasil menyempurnakannya, aku akan langsung berlutut padamu. Pemimpin Sekte Hu tidak mempercayainya sama sekali, rumput abadi seperti agrimoni tidak dapat dimurnikan menjadi pil dalam waktu lebih dari 10 menit. Bagus. Dev tersenyum, lalu berjalan dengan tenang ke kuali Senong, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan ramuan bening. Ada cahaya redup di sekitar ramuan itu. Melihat bahwa Dev benar-benar memurnikan agrimoni menjadi obat mujarab, semua orang memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Terutama Master Sekte Hu melihatnya dengan keterkejutan di wajahnya, tetapi mulutnya penuh rasa tidak percaya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Seperti yang dikatakan pemimpin Sekte Hu, dia benar-benar berlari ke kuali Senong dan melihat ke dalam kuali. Dia ingin melihat apakah Dev telah melakukan sesuatu. Bau yang dikeluarkan ramuan ini juga mengandung bau agrimoni. Sebagai apoteker, kamu tidak bisa mendeteksinya kan? Dev berkata sambil tersenyum tipis. Faktanya, Master Sekte Hu menyadarinya saat Dev mengeluarkan obat mujarab, tapi dia tidak ingin mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika fakta ada di depan matanya, Master Sekte Hu masih tidak dapat mempercayainya. Apa yang tidak bisa kamu lakukan bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa dunia ini besar dan tidak ada yang mustahil? Sekarang setelah aku menyempurnakannya, bisakah kamu berlutut dan bersujud kepadaku? Dev memandang pemimpin Sekte Hu dengan bangga dan bertanya. Nak, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk memurnikan agrimoni menjadi ramuan hanya dalam 10 menit, tapi ramuanmu jelas merupakan ramuan yang tidak berguna dan tidak memiliki efek sama sekali. Aku tidak percaya pil kecilmu ini bisa menyembuhkan penyakit gadis ini. Pemimpin Sekte Hu berdebat dengan keras, bagaimana dia, pemimpin bermartabat dari Sekte Kuali Giok, bisa berlutut di hadapan seorang anak laki-laki seperti Dev. Dalam hal ini, aku akan meyakinkanmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia memberikan ramuan itu kepada Penatua Pei dan berkata, Penatua Pei, berikan ramuan ini kepada putri Anda. Putri Anda pasti akan pulih dalam waktu 3 jam. Penatua Pei dengan bersemangat meminum ramuan itu, dan kemudian semua orang memasuki ruangan dan menyaksikan Penatua Pei membawakan ramuan itu kepada putrinya. Saat ini, ada keributan di halaman, dan seseorang sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Ada apa? Kamu berteriak. Kaisar Iblis Yihe mendengar diskusi di halaman dan berkata dengan marah. Aku akan keluar dan melihat. Putri Isa keluar dari kamar dan melihat beberapa pelayan di halaman melihat ke atas dan menunjuk. Putri Isa mendongak dan menemukan ada beberapa awan lagi di atas halaman.
Awan ini memiliki warna yang berbeda-beda. Sungguh indah. Ayah, ayah, datang dan lihat. Putri Isa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Mendengar teriakan Putri Isa, semua orang keluar ruangan. Ketika mereka melihat awan di langit, mereka semua kaget. Kaisar Iblis, ini adalah penglihatan dari surga. Akankah sesuatu yang besar terjadi? Kata Penatua Pei dengan wajah terkejut. Kaisar Iblis Yihe tidak berbicara, dia hanya melihat ke atas dengan tatapan kosong. Ketika pemimpin Sekte Hu melihat awan di langit, dia tertegun sejenak dan berkata dengan tidak percaya, dan Cloud. Ini, apakah ini dan Cloud? Saat ini, bahkan Dev sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa agrimoni ini memang rumput peri. Hanya dalam 10 menit pemurnian, itu bisa membentuk awan pil yang begitu besar. Danyun. Apa itu Danyun? Kaisar Iblis Yihe sedikit bingung, dia belum pernah mendengarnya. Bab 2569 berlututlah. Awan pil hanya dihasilkan pada saat pemurnian pil, namun tidak muncul setiap kali pil dimurnikan. Kemunculan awan pil ini membuktikan bahwa kualitas pil tersebut sangat tinggi. Tingkat pil semakin tinggi. Tampaknya agrimoni ini sangat kuat. Hanya butuh 10 menit untuk memperbaikinya, tapi menghasilkan pil dalam jumlah besar. Dev mengikuti Kaisar Iblis Yihe dan menjelaskan. Ini seharusnya karena keahlian Tuan Dev dalam memurnikan obat. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan bisa memperbaikinya sama sekali. Ada sesuatu dalam kata-kata Kaisar Iblis Yihe, dan dia jelas membicarakannya untuk Master Sekte Hu. Pada saat ini, pemimpin Sekte Hu merasa seolah-olah 10.000 kuda rumput dan lumpur sedang berlari kencang. Sekarang Dan Yun telah muncul, ini membuktikan bahwa Dan Yu yang disempurnakan oleh Dev memiliki kualitas yang sangat tinggi. Ini adalah obat mujarab yang benar-benar bermutu tinggi dan sama sekali bukan obat mujarab yang tidak berguna. Sekarang pemimpin Sekte Hu hanya memohon ramuan Dev untuk menyembuhkan Putri Penatua Pei. Meskipun ramuannya bermutu tinggi, jika obatnya tidak cocok untuk pasien, obat itu tidak akan berguna bahkan pada tingkat bermutu tinggi. Tapi saat ini, teriakan gembira tiba-tiba datang dari dalam ruangan. Nona sudah bangun, Nona sudah bangun. Dengan teriakan itu, semua orang bergegas masuk ke ruangan dan melihat Putri Penatua Pei telah membuka matanya dan wajahnya menjadi lebih merah. Putri, kamu akhirnya bangun. Penatua Pei menangis dan melemparkan dirinya ke depan. Ayah, Putri Penatua Pei juga mulai menangis. Setelah beberapa saat, Penatua Pei berlutut di hadapan Dev sambil berkata, Tuan Dev, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Elder Pei, ini hanya usaha kecil. Biarkan putri Anda bangun dari tempat tidur dan bergerak. Setelah berbaring selama bertahun-tahun, tubuhnya perlu pulih secara perlahan. Dev membantu Penatua Pei berdiri. Penatua Pei mengangguk, secara pribadi membantu putrinya turun dari tempat tidur, dan kemudian perlahan mulai berjalan. Kaisar Iblis Yihe sangat senang melihat Putri Penatua Pei baik-baik saja. Kurang dari BR lebih besar dari. Terutama Putri Isa, cara dia memandang Dev banyak berubah. Dia tidak menyangka bahwa manusia yang tidak mencolok ini bisa memiliki keterampilan medis dan kasih sayang yang luar biasa, dan akan mempertaruhkan segalanya untuk melawan pemimpin Sekte Hu demi seorang gadis yang tidak ada hubungannya. Obat mujarab sudah disiapkan dan orangnya sudah sembuh. Bukankah sebaiknya kamu berlutut? Dev memandang pemimpin Sekte Hu dan berkata. Pemimpin Sekte Hu sedikit terkejut, dan kemudian berkata, wah, bagaimana saya, Master Sekte dari Sekte Kuali Giok yang agung, bisa berlutut di hadapan Anda? Berhenti bermimpi, saya hanya membuat lelucon. Pemimpin Sekte Hu siap menipu, tidak mungkin dia berlutut di depan Dev. Kamu ingin curang, mata Dev sedikit menyipit. Aku hanya curang, apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengandalkan Senong Cauldron dan agrimoni di tanganmu untuk menyembuhkan gadis itu? Tanpa hal-hal ini, kamu bukan apa-apa, tapi Senong Dingmu adalah hal yang baik. Jika kamu memberikannya kepadaku, aku dapat memberimu posisi tetua di Sekte Kuali Giok. Master Sekte Hu jatuh cinta pada kuali Senong milik Dev, dan dia tanpa malu-malu mulai memintanya. Dev mencibir, apakah kamu layak memiliki kuali Senong? Jika kamu tidak berlutut hari ini, kamu tidak akan pernah meninggalkan kota kekaisaran ini. Hahaha, nak, kamu terlalu gila. Bukankah kota kekaisaran ini milik keluargamu? Kaisar Iblis Yihe ada di sini. Apa menurutmu dia berani mengatakan hal seperti itu? Pemimpin Sekte Hu tertawa terbahak-bahak, dia tahu bahwa Kaisar Iblis Yihe tidak akan pernah berani melakukan apapun padanya.
Adapun ancaman Dev, dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Dengan kekuatan Dev saat ini, Master Sekte Hu tidak memperhatikan sama sekali. Master Sekte Hu, jika kamu tidak berlutut, kamu benar-benar tidak akan bisa meninggalkan kota kekaisaranku. Raja Iblis Yihe berkata dengan wajah dingin. Di depan Dev dan Master Sekte Hu, Kaisar Iblis Yihe tentu saja akan mematuhi Dev tanpa syarat. Master Sekte Hu bukanlah apa-apa. Rasa hormat yang saya miliki terhadap Master Sekte Hu pada awalnya hanya karena saya meminta bantuan dari orang lain. Bab 2570, Pengembalian Ganda. Pemimpin Sekte Hu tertegun sejenak, dengan senyuman yang membeku di wajahnya. Dia memandang Kaisar Iblis Yihe dengan tidak percaya dan berkata, Kaisar Iblis Yihe, apa maksudmu? Apakah kamu ingin menjadi musuh Sekte Kuali Gyo kami? Karena anak ini, tanda tanya petik 2. Kamu harus tahu konsekuensi menjadi musuh Sekte Kuali Gyo kami. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang akan menyempurnakan ramuan untuk kota kekaisaranmu, dan mungkin seseorang akan bergabung dengan kota kekaisaran lain untuk melarangmu secara langsung. Master Sekte Hu mengancam Kaisar Iblis Yihe, tapi dia sama sekali mengabaikan sikap Kaisar Iblis Yihe terhadap Dev. Dev dapat menegur Kaisar Iblis Yihe seperti anak kecil, yang berarti Kaisar Iblis Yihe memperlakukan Dev dengan rasa hormat 10 kali dan 100 kali lebih banyak daripada dia memperlakukan Master Sekte Hu. Bahkan jika saya dilarang sekarang, Anda masih harus berlutut di depan Tuan Dev. Setelah Raja Iblis Yihe selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Aura ini dipenuhi dengan bau darah yang kental, dan juga memiliki jenis kekerasan para orc. Merasakan aura Kaisar Iblis Yihe, tubuh pemimpin Sekte Hu bergetar terus-menerus. Dia tidak dapat memahami mengapa Kaisar Iblis Yihe tidak ragu-ragu menjadi musuhnya dan seluruh kota kekaisaran demi keselamatan anak muda seperti Dev. Berlututlah dan kamu boleh pergi, jika tidak. Dev memandang pemimpin Sekte Hu yang gemetar, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Pemimpin Sekte Hu mengertakkan gigi, wajahnya memerah, dan akhirnya dia berlutut tanpa daya. Setelah bersujud kepada Dev, pemimpin Sekte Hu memandang Dev dengan marah dan berkata, ingat, saya akan membalas Anda 2 kali lipat atas penghinaan hari ini. Pemimpin Sekte Hu pergi, dan Kaisar Iblis Yihe memandang Dev dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Dev, saya tidak pernah menyangka bahwa keterampilan alkimia Anda begitu bagus. Mulai sekarang, saya, ramuan kota kekaisaran, tidak perlu lagi dibatasi oleh orang lain. Di masa lalu, untuk menyewa apoteker manusia, Kaisar Iblis Yihe harus menghabiskan banyak sumber daya dan bersikap hormat. Sekarang Dev adalah apoteker, dan keterampilan alkimianya jauh lebih baik daripada apoteker lain, jadi dia tidak perlu lagi melakukannya. Meminta bantuan. Tapi Dev tersenyum pahit dan berkata, meskipun saya tahu cara memurnikan obat, saya tidak bisa tinggal di sini untuk memurnikan obat untuk Anda sepanjang waktu. Anda harus melatih apoteker Anda sendiri. Bawa aku ke perpustakaanmu dan lihat apakah aku bisa menguraikan rahasia mengapa binatang tidak bisa menjadi ahli pengobatan. Ketika Kaisar Iblis Yihe mendengar bahwa Dev akan membantunya melatih seorang apoteker, dia segera dengan bersemangat memimpin Dev menuju perpustakaan. Tuan Dev, saya akan merekrut seorang penerjemah untuk Anda. Ini semua ditulis oleh suku binatang saya, Anda tidak dapat memahaminya. Kaisar Iblis Yihe berkata pada Dev. Dev melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya bisa mengerti. Anda hanya perlu mengirim seseorang untuk menjaga pintu dan jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Bisakah kamu mengerti? Kaisar Iblis Yihe memandang Dev dengan kaget. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Dev bisa memahami tulisan orc. Tapi kemudian saya memikirkannya, Dev memiliki aura naga dan setengah dari darahnya adalah ras binatang, tidak mengherankan jika dia bisa memahami karakter ras binatang. Kaisar Iblis Yihe mengirim Huben dan pengawal kekaisaran untuk berjaga di luar perpustakaan, dan tidak ada yang diizinkan mengganggu Dev. Belum lagi betapa tertekannya Huben, dia menarik Dev di perpustakaan sambil berteriak pada awalnya, dan ingin menghukumnya. Tapi sekarang sudah lebih baik, orang membaca buku di perpustakaan secara terbuka, dan dia tetap harus menjaga pintu. Dev berada di perpustakaan, melihat-lihat berbagai buku tentang suku binatang. Saat Dev membaca lebih banyak buku, Dev belajar lebih banyak tentang para orc. Ternyata titik akupuntur di tubuh orc berbeda dengan manusia, meski orc tersebut bertransformasi menjadi manusia, titik akupunturnya tetap berbeda. Walaupun beberapa titik akupuntur tumpang tindih, ada pula yang berbeda, cara budidaya manusia dan binatang juga berbeda, dan masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing. Bab 2571, sesuatu terjadi.
Setelah Dev mengetahui hal ini, dia menyadari mengapa tidak ada seorang pun di suku orc yang dapat mempelajari seni memurnikan pengobatan, yang menurutnya tidak sulit sama sekali. Saya memiliki aura binatang suci di tubuh saya. Saya ingin tahu apakah saya dapat membuka titik akupuntur binatang di tubuh saya. Dev melihat buku-buku itu dan mulai belajar, jika dia ingin mengajari binatang-binatang itu menjadi apoteker, dia harus menjadi seperti binatang-binatang ini. Memikirkan hal ini, Dev perlahan mendarat di tanah, melihat buku orc di depannya, dan perlahan menutup matanya. Kesadaran spiritual Dev menyelinap ke dalam tubuh, dan kemudian kekuatan spiritual yang dimasukkan ke dalam tubuh mulai mengembara. Awalnya, kekuatan spiritual ini berjalan di sepanjang titik akupuntur tubuh manusia, dan kemudian membentuk berbagai kekuatan dan perlindungan di dalam tubuh. Sekarang, Dev membimbing kekuatan spiritual ini untuk terus menyerang tempat di tubuhnya yang tampaknya tidak memiliki titik akupuntur. Faktanya, di antara para orc, semua tempat ini memiliki titik akupuntur. Dev dipukul dengan kekuatan spiritual berulang kali, dan rasa sakit yang hebat membuat Dev berkeringat deras. Dev tidak tahu sama sekali apakah tubuhnya akan memiliki titik akupuntur seperti yang dimiliki para orc. Dia hanya mengujinya berulang kali, tapi itu juga sangat berbahaya. Namun, agar tidak dikendalikan oleh orang lain, Dev hanya bisa berjuang. Tepat ketika Dev berada di paviliun perpustakaan, dia bekerja keras untuk membiarkan suku binatang itu berkultivasi dengan sempurna. Jauh di dalam pegunungan, Ali berjuang untuk bergerak maju dengan luka di sekujur tubuhnya. Saat ini, Ali dalam pakaian compang camping dan terdapat luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, dengan kekuatannya, sungguh ajaib dia bisa mencapai kedalaman pegunungan. Dev, kamu di mana? Kamu di mana? Ali bersandar pada pohon besar dan meraung sedih dan marah. Dia tahu jika Dev tidak dapat ditemukan selama 1 hari, orang-orang di desa Dasi akan menderita selama 1 hari. Tapi sekarang, dia hampir kelelahan, dan rasa sakit di tubuhnya membuatnya sulit untuk bergerak maju. Jika Dev tidak dapat ditemukan, desa Dasi akan menderita. Ali mengertakkan gigi, menyesap air ke dalam mulutnya, lalu dengan putus asa bergerak maju lagi. Tapi setelah mengambil 2 langkah, serigala iblis ganas menghalangi jalan. Melihat serigala iblis di depannya, wajah Ali langsung menjadi pucat, karena dia tahu bahwa dia tidak mampu lagi menghadapi serigala iblis. Ali berlutut di tanah, air mata terus mengalir, karena saat ini, dia memikirkan nasib ayahnya dan sesama penduduk desa. Ya Tuhan, kamu sangat tidak adil. Kenapa? Kami menjalani kehidupan yang sulit, namun kami harus menderita begitu banyak kemalangan. Ali berlutut di tanah, mengutuk Tuhan. Tapi serigala iblis di depannya menunjukkan taringnya, matanya penuh kegembiraan, dan dia berjalan menuju Ali selangkah demi selangkah. Saat ini, di mata para serigala iblis, Ali hanyalah mangsa. Serigala iblis ini tidak memiliki emosi dan pikiran. Ali menghadapi serigala iblis yang mendekat tanpa rasa panik, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia terlihat putus asa. Aduh! Serigala iblis itu meraung keras, lalu bergegas menuju Ali, menggigit kepala Ali dengan mulutnya yang berdarah. Ali memejamkan mata, menunggu sang jenderal mati. Namun pada saat kritis ini, serigala iblis yang menerkam Ali tiba-tiba diusir. Ketika Ali mendengar suara itu, dia segera membuka matanya dan menemukan bahwa orang di depannya adalah Lang Feng. Setelah melihat Lang Feng, serigala iblis yang diusir langsung jatuh ke tanah dan berubah menjadi tampilan jinak. Apa yang kamu lakukan di sini? Lang Feng bertanya pada Ali. Cepat, cari Dev dan beritahu dia bahwa sesuatu terjadi di desa Dasi. Ali berkata dengan seluruh kekuatan terakhirnya. Setelah mengatakan ini, Ali langsung pingsan. Melihat Ali yang pingsan, Lang Feng mengerutkan kening, lalu mengangkat kepalanya dan meraung, dan tak lama kemudian lebih dari selusin serigala iblis berlari. Lang Feng meminta serigala iblis ini untuk menjaga Ali, dan kemudian dia dengan cepat berlari menuju kota Kekaisaran Iblis. Bab 2572, menulis. Di paviliun perpustakaan, seberkas cahaya keemasan terlihat di luar tubuh Dev, dan lusinan titik akupuntur klan binatang dibuka. Pada saat ini, Dev tampaknya memiliki pemahaman yang jelas. Dia merasa bahwa dia telah berubah dari ras manusia menjadi klan binatang, transformasi. Sekarang aku bisa mengubah nafas di tubuhku sesuka hati, jadi aku juga bisa melatih keterampilan klan binatang. Wajah Dev penuh dengan kegembiraan, dan kemudian dia membalik-balik buku tentang latihan klan binatang.
Dev menemukan teknik orc yang paling sederhana, setelah kesadaran spiritualnya terbenam di dalam tubuhnya, dia mulai mengoperasikan teknik orc ini. Dalam sekejap, tubuh Dev mulai bergerak, setiap tulang seolah patah, dan kemudian ototnya menjadi menggembung. Tinggi badan Dev terus meningkat, dan kekuatan di tubuhnya juga meningkat secara eksponensial. Hanya saja penampilan Dev saat ini menjadi agak aneh, dia bukan manusia atau hantu, sangat menakutkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, tubuh Dev perlahan pulih. Walaupun teknik ini sangat sederhana, namun hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara instan dan tidak terlalu berguna, namun, ini juga membuktikan bahwa Dev dapat mempelajari beberapa teknik klan binatang di masa depan. Dev masih membiarkan titik akupuntur orc tetap terbuka, dan kemudian mulai mengoperasikan teknik alkimia sesuai dengan ingatan di lautan kesadaran. Setelah menjalankannya, Dev menemukan bahwa keterampilan alkimia ini pada awalnya dipersiapkan untuk manusia, jadi sangat sulit menggunakan struktur tubuh ras binatang untuk menjalankan keterampilan alkimia. Tapi ini bukan apa-apa bagi Dev, Dev mulai meningkatkan teknik alkimia sesuai dengan struktur tubuh dan titik akupuntur ras binatang. Dev terus bereksperimen dan mencatat, dan segera mencatat seluruh buku teknik alkimia, yang juga berisi banyak pengetahuan farmakologi. Ini cukup untuk belajar sebentar. Dev melihat mahakarya tebal di tangannya dan tersenyum puas. Dev keluar dari perpustakaan dengan membawa buku-buku yang dia tulis. Ketika dia menemukan Huben dan seseorang yang menjaga di luar, dia sedikit terkejut. Tapi Dev mengabaikannya dan berjalan melewati Huben. Berhenti. Huben menghentikan Dev. Ada apa? Dev berhenti dan melihat ke arah Huben. Saya pergi ke paviliun perpustakaan kali ini, tetapi Kaisar Iblis Anda mengizinkannya. Apakah Anda masih ingin menangkap saya? Kaisar Iblis mengizinkanmu membaca buku di perpustakaan, tapi dia tidak mengizinkanmu mengambil buku itu. Serahkan buku-buku yang ada di tanganmu. Buku-buku dari perpustakaan kami tidak boleh dibawa keluar. Huben melihat buku di tangan Dev dan menghentikan Dev. Ini bukan buku dari perpustakaanmu, ini ditulis olehku. Dev menjelaskan. Apakah kamu yang menulisnya? Huben mencibir, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu yang menulisnya? Serahkan buku itu segera, atau aku akan membawamu menemui Kaisar Iblis. Huben sangat memusuhi Dev, dia tidak menyukai manusia, dan dia bahkan tidak menyukai manusia yang sangat dekat dengan Putri Isa. Cari Raja Iblismu. Dev terlalu malas untuk mengikuti omong kosong ini. Kamu dapat melihat Kaisar Iblis jika kamu mau. Kaisar Iblis kami sangat penyayang. Merupakan rahmat yang besar untuk mengizinkanmu mengamati dan belajar di perpustakaan. Kamu masih ingin mengambil buku itu. Serahkan bukunya sekarang dan ikuti aku untuk mengaku bersalah kepada Raja Iblis. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Huben menunjukkan senjatanya, dan selama Dev menolak, dia akan segera mengambil tindakan. Pada saat ini, Putri Isa buru-buru datang dan melihat Huben sedang berperang dengan Dev. Dia tiba-tiba berkata dengan tajam kepada Huben, "Huben, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Kaisar Iblis memintamu untuk melindungi Dev, aku tidak memintamu untuk bertarung dengannya." Putri Isa, meskipun dia sedang membaca di perpustakaan, dia sebenarnya ingin mengeluarkan bukunya. Huben berkata dengan ekspresi sedih. Bab 2573, kembali. Putri Isa melihat buku di tangan Dev, dan Dev menjelaskan, ini adalah teknik pemurnian obat yang saya tulis sendiri untuk suku binatang. Ini mencatat banyak teknik pemurnian obat dan pengetahuan farmakologi. Itu adalah sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh para orc. Petik 2. Apakah kamu yang menulisnya? Putri Isa mengambil buku itu dengan wajah terkejut dan membaliknya dengan santai. Dia menemukan bahwa apa yang tercatat di dalamnya benar-benar keterampilan alkimia. Anda harus tahu bahwa perpustakaan mereka tidak memiliki buku seperti itu. Putri Isa memandang Dev dengan rasa ingin tahu dan kekaguman di matanya, dan perlahan mengembalikan buku itu kepada Dev. Melihat cara Putri Isa memandang Dev, Huben hampir mati marah. Buku ini bukan milik perpustakaan kami, jadi tidak masalah jika kamu mengeluarkannya. Putri Isa berkata pada Huben. Putri, sebagai jenderal pengawal kota kekaisaran, saya tidak boleh. Jepret. Sebelum Huben menyelesaikan kata-katanya, Putri Isa melangkah maju dan memberinya seteguk. Ingat, tidak apa-apa jika aku mengiyakan. Apakah kamu berani menentang kata-kataku? Putri Isa dipenuhi amarah. Melihat ini, Huben menunduk dan berhenti bicara. Ayo pergi. Putri Isa pergi bersama Dev.
Melihat punggung Putri Isa dan Dev, mata Huben menjadi lebih seram. Putri Isa, apakah kamu ingin menemuiku untuk sesuatu? Dev bertanya pada Putri Isa. Jika Putri Isa datang ke perpustakaan, dia pasti datang untuk menemukan dirinya sendiri, bukan Tiger Band itu. Lang Feng datang ke kota kekaisaran untuk mencariku. Dia bilang dia adalah temanmu. Dia mencari kalian semua yang terluka. Dia sepertinya mengatakan sesuatu terjadi di desa Dasi. Putri Isa mengikuti Dev dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba membeku, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Perubahan mendadak ini membuat Putri Isa merasa sedikit takut. Di mana temanku itu? Dev bertanya dengan niat membunuh. Dia dilindungi oleh Lang Feng. Dia akan baik-baik saja. Lang Feng ada di gerbang kota sekarang. Putri Isa memandang Dev seperti itu dan berkata dengan takut-takut. Mendengar ini, Dev menyerahkan buku di tangannya kepada Putri Isa dan berkata, berikan buku ini kepada ayahmu dan suruh dia memilih beberapa orang berbakat untuk berlatih. Setelah Dev selesai berbicara, dia segera berlari menuju gerbang kota. Hei, tunggu aku. Putri Isa mengejarnya. Ketika Dev melihat Lang Feng di depan pintu, dia segera bergegas dan berkata, di mana temanku? Di mana dia? Temanmu terluka dan masih berada di pegunungan dan hutan, tapi aku telah mengirim selusin serigala iblis untuk melindunginya. Dia akan baik-baik saja. Kata Lang Feng. Segera bawa aku menemuinya. Dev melangkah maju, meraih bahu Lang Feng dan mendesak. Lang Feng melirik Putri Isa, yang mengangguk, bawa dia ke sana, dan kamu akan mendengarkannya mulai sekarang. Meskipun Lang Feng bingung, Putri Isa berkata demikian, jadi dia hanya bisa menurut. Ikut denganku. Lang Feng membawa Dev dan segera pergi. Putri Isa melihat punggung Dev, dan matanya berubah lagi, dia merasakan darah pria itu muncrat dari tubuh Dev. Lang Feng membawa Dev untuk mencari Ali, saat ini Ali dipenuhi bekas luka dan pingsan di tanah. Dev buru-buru melangkah ke depan dan mengirimkan semburan kekuatan spiritual ke tubuh Ali. Setelah beberapa saat, Ali perlahan membuka matanya. Dev. Ketika dia membuka matanya dan melihat Dev, Ali meraih lengan Dev dengan penuh semangat, selamatkan desa Dasi dengan cepat, selamatkan desa Dasi dengan cepat. Ali, jangan khawatir, apa yang terjadi? Dev bertanya pada Ali. Ali menceritakan apa yang dilakukan Zhang Biao dan Wu Feiyu di desa Dasi. Wajah Dev sangat muram saat ini, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tampaknya tebakannya bagus. Seperti yang diharapkan, Zhang Biao dan Wu Feiyu pergi ke desa Dasi. Mereka tidak akan hanya menyaksikan agrimoni dibawa pergi oleh mereka. Lang Feng, bantu aku menjaga Ali. Setelah Dev mempercayakan Ali kepada Lang Feng, dia segera bergegas menuju desa Dasi. Bab 2574, Kembali ke Kehidupan. Di desa Dasi, penduduk desa lainnya dibunuh oleh Zhang Biao di alun-alun. Meskipun semua orang di desa Dasi sangat marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena di depan Zhang Biao dan Wu Feiyu, mereka adalah domba yang akan disembelih, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Terlebih lagi, mereka tidak berani melawan Sekte Kuali Giok, jika tidak mereka akan menghadapi konsekuensi pembantaian seluruh desa. Pada saat ini, tanda di pinggang Wu Feiyu tiba-tiba bersinar terang, setelah melepas tanda itu, wajah Wu Feiyu menjadi sedikit gugup dan jelek. Kak, ada apa? Zhang Biao bertanya pada Wu Feiyu. Guru merekrut saya kembali. Wu Feiyu mengerutkan kening dan berkata dengan gugup. Sekarang dia belum mendapatkan agrimoni, dia pasti akan dihukum jika dia kembali seperti ini, tapi sekarang setelah tuannya memanggil, dia harus pergi. Kakak senior, kamu harus kembali dan mengikuti tuanmu dulu. Aku akan menjaga di sini. Begitu Dev kembali, aku akan menangkap anak itu dan membawanya ke Sekte Kuali Giok. Zhang Biao berkata pada Wu Feiyu. Zhang Biao tidak ingin kembali dan dihukum. Wu Feiyu melirik Zhang Biao, lalu berkata, kekuatan Dev tidak rendah, kamu takut. Kakak senior, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga anak itu. Jika aku bahkan tidak bisa berurusan dengan penduduk desa pegunungan, bukankah itu akan merusak reputasi Sekte Kuali Gyoku? Saat kamu kembali dan memberitahu guru, beritahu saya bahwa agrimoni akan tiba 2 hari kemudian. Zhang Biao berkata dengan percaya diri. Mereka berdua bahkan tidak tahu bahwa tuan mereka sudah mengetahui keberadaan agrimoni, dan bahkan berlutut di depan Dev.
Yah, jangan berbelas kasihan di sini. Jika kamu tidak melihat Dev besok, bunuh saja 2 orang. Orang-orang tak tersentuh ini hanya ingin menghukum mereka agar mereka takut dan benar-benar melakukan sesuatu untukmu. Wu Feiyu berkata pada Zhang Biao. Kakak senior, jangan khawatir, jika kita tidak bertemu Dev dalam 3 hari, saya akan membantai desa ini. Meskipun Zhang Biao disebut sebagai dokter ajaib, dia tidak memiliki etika medis sedikit pun, dia adalah iblis pembunuh tanpa berkedip. Wu Feiyu mengangguk, lalu meninggalkan desa Dasi dan kembali mengikuti tuannya. Zhang Biao meminta kepala desa tua untuk menyiapkan anggur dan makanan yang enak untuk disajikan kepadanya saat ini. Zhang Biao tidak menyangka bahwa kematiannya akan segera datang. Saat ini, Dev sedang berusaha sekuat tenaga untuk bergegas menuju desa Dasi secepat mungkin. Dev kini telah memulihkan 70% kekuatannya dan dapat menggunakan banyak metode, jadi dia tidak lagi takut pada Zhang Biao dan Wu Feiyu. Terlebih lagi, masyarakat di desa Dasi kini menghadapi bahaya, dan bahaya tersebut datang dengan sendirinya. Ketika Dev bergegas kembali ke desa Dasi, orang-orang di desa Dasi menjadi bersemangat saat melihat Dev kembali. Saat Zuzi dan Yuner melihat Dev, mereka berdua menangis. Saudara Dev, kamu akhirnya kembali. Binatang buas itu membunuh orang setiap hari. Saudara Dev, kamu harus membalaskan dendam kami, balas dendam kami. Zuzi dan Yuner menangis dengan sangat sedih. Mereka menyaksikan sesama penduduk desa dibunuh setiap hari, dan kemarahan mereka telah lama tertahan di dalam hati mereka. Dev melirik ke alun-alun tidak jauh dari sana dan melihat beberapa mayat tergeletak di alun-alun. Mayat-mayat ini adalah orang-orang yang dibunuh Zhang Biao beberapa hari terakhir ini, dan dia tidak diizinkan mengumpulkan mayat-mayat itu untuk mengejutkan orang-orang desa Dasi. Jangan khawatir, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dev mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan memenuhi langit dengan niat membunuh. Kepala desa tua itu sepertinya merasakan sesuatu dan buru-buru berlari keluar. Setelah melihat Dev, ekspresi kepala desa tua itu tidak berubah. Dia berjalan ke depan dengan cepat dan berkata, Dev, Ali sedang mencarimu. Lihat, apakah kamu sudah sampai? Belum. Kepala desa tua mengkhawatirkan keselamatan Ali, lagi pula Ali adalah tulang punggung generasi muda di desa Dasi. Bab 2575, kamu akhirnya kembali. Jangan khawatir, kepala desa tua, Ali baik-baik saja. Ada yang mengawasinya. Apakah kedua binatang itu masih ada di desa? Aku akan membunuh mereka sekarang. Dev bertanya dengan marah. Dev, jangan impulsif. Wu Feiyu telah pergi, dan hanya Zhang Biao yang tersisa di desa. Dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu mengalahkan Zhang Biao itu? Kepala desa tua khawatir bahkan jika Dev kembali, dia tidak akan mampu menandingi tawaran itu sama sekali. Ketika Dev mendengar bahwa Wu Feiyu telah pergi dan hanya Zhang Biao yang tersisa, dia tidak perlu takut lagi. Jangan khawatir, kepala desa tua, saya akan membuat hidup Zhang Biao lebih buruk daripada kematian di depan semua orang. Di mana dia sekarang? Bawa aku ke sana. Dev berkata dengan percaya diri kepada kepala desa tua. Melihat betapa percaya diri Dev, kepala desa tua itu mengangguk dan mengambil alih Dev. Saat ini, Zhang Biao sedang minum dan makan, menggelengkan kepalanya dengan cara yang sangat tidak nyaman. Orang tua, anggurnya sudah habis, cepat ambil anggurnya. Zhang Biao berteriak pada kepala desa tua untuk mengambil anggur. Saat Zhang Biao selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas masuk dan menamparkan Zhang Biao dengan telapak tangan. Zhang Biao sangat gembira dan marah, sialan, sekelompok penduduk desa pegunungan berani menyerang saya. Zhang Biao memanfaatkan situasi ini dan menghunus pedang panjangnya, dan langsung meledak dengan cahaya pedang, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya pedang. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong seluruh ruangan menjadi beberapa bagian, sementara tubuh Zhang Biao melonjak ke langit dan perlahan jatuh ke samping. Tapi saat dia melihat orang yang menyerangnya dengan jelas, dia tertegun sesaat. Ternyata itu anakmu, kamu akhirnya kembali. Wajah Zhang Biao menunjukkan keterkejutan saat mengetahui bahwa Dev lah yang telah kembali. Tapi Dev tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan energi kekerasan yang keluar dari tubuhnya memenuhi langit di atas seluruh desa Dasi. Pada saat ini, keterkejutan di wajah Zhang Biao menghilang, dan dia sedikit mengernyit dan berkata, kekuatan macam apa anakmu? Bagaimana kekuatanmu bisa tumbuh begitu cepat hanya dalam beberapa hari? Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya? Zhang Biao menyadari dari aura ledakan Dev bahwa kekuatan Dev telah meningkat pesat.
Tapi ini baru beberapa hari, bagaimana kekuatan seseorang bisa tumbuh begitu cepat? Jika tidak meningkat dalam beberapa hari terakhir, pasti Dev telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Hari ini aku ingin membalaskan dendam penduduk desa Dasi. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dev mengucapkan kata demi kata. Itu hanya kamu. Bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, kamu masih seorang paria desa. Bagaimana kamu bisa melawan aku, murid asli dari Sekte Kuali Giok? Hari ini saya akan menunjukkan perbedaan antara Anda, seorang paria desa, dan murid-murid kami yang terkenal dan otentik. Setelah Zhang Biao selesai berbicara, pedang panjang di tangannya langsung mekar dengan cemerlang, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak ke arah Dev. Kecepatan Zhang Biao secepat kilat, dan energi pedang yang berantakan langsung menuju ke tenggorokan Dev. Tubuh Dev tiba-tiba mundur, kakinya berhenti, dan dia terbang langsung keluar dari desa Dasi dan mendarat di pegunungan dan hutan di luar. Sekarang kamu di sini, aku tidak bisa membiarkanmu melarikan diri. Zhang Biao mengira Dev akan melarikan diri, jadi dia mencibir dan mengejarnya. Tapi Dev tidak ingin melarikan diri sama sekali, dan dia tidak akan melarikan diri, dia hanya tidak ingin bertarung di desa Dasi, lagi pula, jika orang-orang setingkat mereka bertarung, seluruh desa Dasi akan menderita. Semua orang di desa Dasi menyaksikan dengan gugup, diam-diam berkeringat untuk Dev. Menghadapi Zhang Biao yang mengejarnya, Dev tiba-tiba menepuk pohon di sebelahnya dengan telapak tangannya. Pepohonan berguncang, dan ribuan daun di dahan berguguran satu persatu, lalu Dev mendorong ke depan dengan kedua telapak tangannya, dan daun-daun ini seperti senjata tajam, bergegas menuju Zhang Biao. Trik kecil sekali. Zhang Biao mendengus dingin, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya, menjatuhkan dedaunan itu satu demi satu. Bersambung.